Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kisah Kelam. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah penuh misteri, kejadian tak terjelaskan, dan cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding. Penunggu rumah tua di ujung kampung. Di sebuah kampung terpencil, ada satu rumah yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati yang mulai lapuk, dengan jendela-jendela tua yang kacanya pecah sebagian. Orang-orang kampung tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke dalamnya. Katanya, setiap orang yang pernah masuk tidak pernah keluar dalam keadaan yang sama. Mereka bilang rumah itu ada penunggunya. Tapi Arman, seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke kampung itu, tidak percaya hal-hal mistis. Baginya, cerita-cerita seram seperti itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Ia akan masuk ke dalam rumah itu. Dengan hanya berbekal senter dan ponsel, Arman melangkah masuk ke pekarangan rumah tua itu. Rumput liar tumbuh tinggi, hampir menutupi jalan setapak yang sudah retak-retak. Pohon beringin tua berdiri di samping rumah, ranting-rantingnya melambai seolah menyambut kedatangannya. Saat ia mendekati pintu depan, tiba-tiba pintu kayu tua itu terbuka sedikit, meskipun ia belum menyentuhnya. Jantung Arman berdegup lebih kencang, tapi ia tetap melangkah masuk. Begitu berada di dalam, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Bau kayu lapuk bercampur debu memenuhi hidungnya. Dengan senter, ia menyapu ruangan. Ada kursi-kursi tua, meja makan berdebu, dan lemari kayu besar di sudut ruangan. Semua tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Tapi yang paling aneh adalah di meja makan itu masih ada piring dan gelas yang tertata rapi. Seolah-olah ada seseorang yang masih tinggal di sini. Dan saat ia menyinari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Arman menajamkan telinganya. Ada suara langkah kaki di lantai atas. Ia menelan ludah. Seharusnya tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Perlahan, ia mendaki tangga kayu yang sudah lapuk. Tiap langkahnya menimbulkan suara krik, krik, seperti akan patah kapan saja. Di ujung tangga ada lorong gelap dengan beberapa pintu kamar. Salah satu pintu terbuka sedikit. Dengan hati-hati ia mendorong pintu itu. Di dalamnya hanya ada sebuah kamar tua dengan ranjang kayu dan cermin besar di sudut ruangan. Tidak ada yang aneh. Hingga tiba-tiba, pintu kamar di belakangnya menutup sendiri. Arman terkesiap. Ia menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Dan saat sinarnya mengenai cermin, ia melihat sesuatu. Di pantulan cermin itu ada sesosok wanita berambut panjang, berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Arman menguatkan diri. Mungkin itu hanya imajinasinya, kan? Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, wanita itu masih ada di sana. Dan kali ini, kepalanya perlahan menoleh. Mata hitam legam itu menatap lurus ke arah Arman. Bibirnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia.
Lalu, sosok itu mulai melangkah keluar dari cermin. Arman mundur dengan napas memburu, tapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. "Kamu seharusnya tidak di sini." Angin dingin bertiup kencang, pintu-pintu kamar di lorong mulai berderak. Langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Seolah-olah bukan hanya satu makhluk yang ada di rumah ini. Arman akhirnya bisa bergerak. Dengan sisa keberaniannya ia berlari keluar kamar, turun ke lantai bawah. Tapi saat sampai di ruang tamu, pintu keluar yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia menarik gagangnya, mencoba membukanya. Tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Lalu terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Semakin dekat, semakin cepat. Dengan putus asa Arman menoleh dan ia melihat bukan hanya satu sosok, tapi banyak. Wanita di cermin kini berdiri bersama beberapa sosok lainnya. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka bergerak dengan gerakan aneh. Mereka semua menatap Arman. Mulut mereka bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Hingga akhirnya suara lirih terdengar. "Temani kami!" Arman berteriak, memukul-mukul pintu dengan panik. Dan tiba-tiba, pintu terbuka sendiri melemparkannya keluar rumah. Ia jatuh tersungkur di tanah. Begitu ia menoleh ke belakang, rumah itu kini kembali sunyi, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Arman berlari tanpa menoleh lagi. Ia baru berhenti setelah sampai di rumah warga terdekat. Dengan napas tersengal, ia menceritakan semuanya kepada seorang pria tua di kampung itu. Namun, pria itu hanya menghela napas panjang. "Nak, kamu masih bisa keluar dari rumah itu. Berarti kamu beruntung." Arman mengernyit. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu menatapnya dengan wajah serius. "Orang terakhir yang masuk ke rumah itu tidak pernah ditemukan lagi." Arman merinding. Dan sebelum ia pergi, pria itu berpesan satu hal. "Jangan pernah menoleh ke arah rumah itu lagi, karena mereka mungkin masih melihatmu." Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat berjalan menjauh, Arman menoleh sekali saja ke arah rumah tua itu. Dan di jendela lantai atas, ia melihat sosok wanita itu tersenyum kepadanya. "Kamu akan kembali." Beberapa rumah kosong memang lebih baik dibiarkan kosong, karena bukan manusia yang tinggal di sana. Demikianlah kisah kelam yang kita bagikan malam ini. Apakah kalian merasakan ketegangan yang sama seperti yang saya rasakan saat mendengarnya? Tidak ada yang tahu seberapa dalam kegelapan bisa merasuki dunia ini, dan terkadang kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah hal-hal yang kita anggap tidak nyata justru berada di dekat kita lebih dari yang kita kira. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena dalam setiap sudut gelap ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya.